Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit dharaini amin wa ba'du. Malam ini saya akan mutolaah kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti, yakni Al-Babur Rabi, bab yang keempat yang menjelaskan keutamaan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga mutolak ini membawakan keberkahan baik untuk kami selaku pembaca ataupun dan juga untuk para pendengar teman-teman sekalian secara online. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asran. Hadis yang pertama dalam bab yang keempat, keutamaan sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah akan memberikan kasih sayang, memberikan rahmat sebanyak 10 kali. Jadi 1 dibalas 10, itu luar biasa. Perlu kami ketahui, perlu kami sampaikan bahwa yang namanya sholawat secara bahasa itu setidaknya memiliki 2 arti. Yang pertama bermakna doa, yang kedua bermakna pujian. Jadi sholawat setidaknya punya 2 makna. Jadi yang kami katakan, yang pertama adalah doa, yang kedua adalah pujian. Nah itu. Dan memang kalau kita bicara mengenai sholawat, macamnya banyak, jenisnya banyak, atau versinya berbeda-beda. Misalkan ada istilah sholawat Jibril, ada istilah sholawat Nariyah, ada lagi sholawat Fatih, kan seperti itu. Sholawat Jibril yakni sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu sholawat yang paling masyhur. Sholawat Nariyah Allahumma sholli sholatan kamilatan dan seterusnya. Ada lagi sholawat Tibil Qulub, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibil Qulub. Bila itu jadi sholawat secara macam itu ya banyak sekali. Tapi intinya kalau kita dikatakan apa itu sholawat, maka tadi maknanya paling tidak ada 2. Yang pertama bermakna doa, yang kedua bermakna pujian. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubasysyara lahu bil jannah. Begitu. Barang siapa, kata Kanjeng Nabi, orang yang bersolawat kepadaku 1000 kali, maka dia tidak mati kecuali akan dikabarkan kabar yang bahagia, dimasukkan ke dalam surganya Gusti Allah. Jadi maknanya orang yang membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sebanyak 1000 kali, maka ganjarannya, fadilahnya, keutamaannya adalah dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan keindahan. Ini sangat luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali saja, maka sallallahu biha asron, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya 10 kali. Gitu. Wa man shalla alayya asron sallallahu biha mi'atan, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 10 kali, maka akan Allah balas 100 kali. Jadi 1 dibalas 10, kalau 10 dibalas 100, begitu. Wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan, dan barang siapa yang bersolawat 100 kali kepadaku, kata Kanjeng Nabi, maka oleh Allah akan dibalas 1000. 1 dibalas 10, 10 dibalas 100, maka 100 dibalas 1000. Itu luar biasa. Jadi ibadah sholawat salah satu ibadah yang kalau kita lakukan maka pahalanya berkali lipat, gitu. Bahkan kata guru kami, satu-satunya ibadah yang ketika dilakukan itu mendapatkan pahala sekalipun dengan ujub, dengan pamer, iri dengki, maka sholawat. Kalau ada orang yang berpuasa tapi dia ujub, dia iri, maka tidak sah, maka batal pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala ibadahnya selain sholawat. Kalau ada orang yang kemudian hajinya pamer, maka batal pahala hajinya. Tapi kalau ibadah sholawat, sekalipun pamer, sekalipun ujub, maka tetap sah untuk pahala sholawatnya. Lah itu. Kemudian wa man shalla alayya alfan lam tamassahun naru lam
tamassasahun naru, dan barang siapa yang bersolawat kepadaku 1000 kali maka tidak akan pernah tersentuh api neraka. Mananya dengan solawat itu memudahkan kita masuk ke dalam surga. Kemudian dengan solawat juga menghindarkan diri kita selaku yang membaca solawat, mengamalkan solawat untuk terhindar dari siksa api neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alayya faqad tahta'a tariqal jannah, dan barang siapa yang lupa tidak membaca sholawat begitu ya, maka sungguh dia telah menyimpang daripada jalan menuju surga. Maknanya sholawat itu adalah jalan menuju surga. Orang yang tidak mau sholawat maka dia keluar daripada jalur menuju surga. Kira-kira makna sederhananya seperti itu. Ya teman-teman sekalian, guru kami Abah Najib Afandi sering menyampaikan bahwa beliau itu sering sekali atau amalan ibadah yang beliau dawamkan, yang beliau istiqomahkan adalah ibadah sholat. Jadi dari sekian ibadah yang beliau istiqomahkan, yang paling menjadi kekuatan bagi beliau sering disampaikan oleh beliau kepada para kami santrinya adalah sholawat seperti itu. Dan sholawatnya beliau tidak sholawat yang macam-macam, sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Makanya beliau punya majelis namanya Majelis Kanzul Ilmi Center. Maka setiap malam Selasa kemudian pagi Ahad beliau istiqomah dengan para jamaahnya untuk membaca sholawat Jibril begitu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Dari sekian hadis mungkin yang pernah saya baca, nah kan sedikit hadis yang pernah saya baca, mohon maaf, maka salah satu yang dijanjikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW kelak ketika di hari kiamat yang dekat dengan beliau itu ternyata salah satunya adalah orang yang gemar, orang yang paling banyak membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi. Banyak amalan yang kemudian menjadikan kelak dekat dengan Kanjeng Nabi, seperti menyantuni anak yatim. Tapi ternyata sholawat termasuk ibadah yang bisa membuat kita dekat parak dengan kanjeng Nabi. Jadi kalau kita pengen dekat dengan kanjeng Nabi, maka caranya membaca sholawat begitu. Dan selain itu sholawat ibadah yang mudah, tidak harus wudhu dulu, tidak harus punya pakaian yang rapi dulu. Kemudian dalam kondisi nyuwun sewu junub juga boleh kemudian kita membaca sholawat dan sebagainya, ya kan. Kemudian sholawat juga ibadah tadi yang saya katakan, sekalipun dibaca dengan sombong tetap sah pahalanya, tetap sah ibadah sholawatnya, kan sangat luar biasa. Kemudian waqala sallallahu, kemudian sholawat juga ibadah yang kapanpun dan dimanapun. Di rumah bisa sholawat, di masjid juga bisa sholawat, di sawah juga bisa baca sholawat, orang yang kerja di bengkel, di PT, di toko sebut juga bisa sholawat, di pasar juga bisa sholawat begitu. Kalau kemudian yang namanya ibadah, misalkanlah katakanlah puasa, itu punya waktu, punya waktu. Tapi ibadah sholat juga punya waktu. Tapi kalau yang namanya ibadah sholawat itu tidak mengenal waktu, artinya kapanpun bebas. Sholat maghrib punya waktu, sholat subuh punya waktu, puasa Ramadan jelas punya waktu, kan begitu. Tapi kalau ibadah sholawat itu kapanpun dan dimanapun, baik suci ataupun tidak suci, kita boleh bersholawat seperti itu. Itu luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sholatukum alayya mahaqotun. Jadi sholawat kalian semuanya itu mahaqoh, penghapus kesalahan dan dosa. Jadi kalau kita kan makhluk yang pasti berbuat salah, makhluk yang pasti berbuat hilaf. Bahkan dosa kita, salah kita, hilaf kita jauh lebih banyak daripada kebaikan kita, kebagusan kita, ibadah kita. Nah, dalam syariat, dalam Islam punya solusi. Karena keburukan kita, kebodohan kita, kehilafan kita jauh lebih banyak daripada ibadahnya, daripada benernya, maka tadi perbanyaklah sholawat. Karena dengan membaca sholawat itu dapat melebur kesalahan dan dosa-dosa kita. Sholatukum alayya mahaqotun. Sholawat kalian semuanya ini pelebur dosa daripada apa yang telah kita lakukan. Kesalahan, hilaf, kemudian keburukan, maksiat, itu bisa. Tentu yang dimaksudkan di sini melebur dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa-dosa yang sifatnya besar seperti dosa musyrik, kemudian ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua, dosa zina, tentu tidak bisa. Maksudnya di sini adalah sholawat mampu melebur dosa, itu dosa-dosa yang kecil.
Man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dunubahu kullaha. Barang siapa yang bersolawat kepadaku setiap hari Jumat sebanyak 40 kali saja, ya kan, maka segala dosanya akan dihapuskan. Masya Allah. Coba hari Jumat solawat 40 kali kan tidak banyak. Mungkin kalau kita solawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sebanyak 40 kali itu mungkin nggak sampai 10 menit kalau cara saya, nggak sampai 10 menit. Tapi fadilah keutamaannya itu apa, mahallahu dunubahu kullaha, maka 40 apa, maka segala dosanya akan dihapuskan dengan bacaan sholawat tadi yang cuma 40 kali. Luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijab wa rufi'at du'a. Awas. Apa? Doa, ya kan, doa yang kemudian kita panjatkan, maka di antara doa yang kita panjatkan dan dengan langit itu ada penutup, ada hijab. Lah, hijab itu kemudian akan bisa terbuka, doa kita akan sampai ke langit, tembus ke arsy kalau kemudian dalam doa kita itu dibacakan sholawat. Coba. Itu ya Allah ya Rabbi. Kenapa guru kami Abah Najib Afandi sering menyampaikan kepada para santrinya, kepada kami, kalau doa itu dibuka dengan sholawat, ditutup pun juga dengan sholawat. Kenapa demikian? Karena tadi ma min tu'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun. Karena di antara doa itu sendiri dan langit itu punya hijab, punya satir, punya seket begitu. Dan kalau orang doanya kemudian tidak menggunakan sholawat, maka tidak sampai, gantung. Bainas samai wal ard, masih gantung. Karena itu kalau kita sholawat, doanya dimulai dengan sholawat, kemudian ditutup dengan sholawat, maka nyampe wa rufi'a ad-du'a itu. Maka doa itu akan nyampe ke arsy. Luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi. Kemudian wasalasina minha lidunyahu, dan barang siapa membaca sholawat setiap hari 100 kali maka Allah akan memenuhi hajatnya, ya kan, 100 hajatnya, 70 hajat akhirat dan 30 hajat dunia. Jadi kalau kalian, kita semuanya punya hajat, ya kan, ayo sholawatlah. Kita pengen sesuatu, ayo kita sholawatlah. Makanya kan banyak biasanya kan kalau orang lihat HP iPhone terbaru, orang lihat mobil, kemudian sholawatilah ben dapat, itu bagus, nggak apa-apa. Ada orang kemudian naksir dengan perempuan, laki-laki naksir dengan perempuan, sholawatilah dan kemudian jadi, itu bagus, nggak apa-apa. Itu termasuk kemudian untuk mengabulkan hajat kita, sholawat itu. Maka silakan, tidak bertentangan maknanya dengan fadilah sholawat, karena memang fadilahnya sholawat itu apa bahasanya, mewujudkan atau mengabulkan atau mendatangkan keinginan hajat kita. Maka silakan sholawatilah keinginan dunia wimu itu tidak masalah begitu. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatahu isna marratan. Barang siapa yang bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah dan para malaikat akan membalas 20 kali. Coba. 20 kali. Walam yamut hatta yubasysyara bil jannah, dan orang yang membaca sholawat sebanyak 1 kali saja, ya kan, maka dia termasuk orang yang tidak meninggal kecuali akan diberikan kabar kebahagiaan berupa surga. Intinya membaca sholawat itu mendatangkan kebaikan, banyak fadilah, termasuk tadi hajatnya dipenuhi, kemudian dimasukkan ke dalam surga, kemudian dekat dengan kanjeng Nabi, kemudian tidak tersentuh api neraka. Ini sangat luar biasa sekali. Baik, mungkin hanya itu mutolaah tentang fadilah puasa dalam kitab Ulumul Hadis. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian semoga kita termasuk orang-orang yang mudah menjalankan ibadah sholawat, karena rugi ibadah sholawat sebegitu gampangnya, kapanpun, dimanapun, kondisi seperti apapun kita bisa ibadah sholawat. Tapi kalau kita orang yang lalai, bahkan enggan bersolawat, saya rasa kita adalah orang yang paling rugi seperti itu. Mungkin hanya itu, wallahu alam bishawab.